Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video pelatihan pencatatan keuangan sederhana dalam rumah tangga yang merupakan salah satu dari program kerja saya di KPMDR periode 2 tahun 2021, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Firly Ramadiana, mahasiswi KPMDR 2021, jurusan Akuntansi Syariah, dan Ibu Aisyah Sunarwan MPD selaku pembimbing lapangan KPMDR 2021 Institut Agama Islam Negeri Metro. Di dalam pelatihan pencatatan keuangan sederhana dalam rumah tangga ini, kita tidak hanya membahas tentang bagaimana cara kita melakukan pencatatan keuangan sederhana, namun, kita juga akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama adalah poin tentang akuntansi. Di sini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan akuntansi. Lalu yang kedua adalah alasan mengapa pencatatan akuntansi dibutuhkan dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan. Di sini kita akan membedakan tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Lalu yang keempat adalah praktek. Di sini kita akan membahas secara langsung bagaimana cara kita melakukan pencatatan keuangan sederhana. Lalu yang kelima adalah mengenal profesi akuntan. Akuntansi, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman sudah tidak asing dengan kata ini kan? Namun kita akan bahas ulang, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Jadi, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasian kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi perusahaan atau non-perusahaan yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka membuat keputusan. Pencatatan adalah bagian dari proses akuntansi. Dalam rumah tangga, pencatatan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sih biaya atau anggaran yang dikeluarkan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta agar dapat mempertahankan uang yang kita miliki dan jika ada sisa maka untuk ditabung. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak berpikir bahwa melakukan pencatatan keuangan akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Padahal kita bisa melakukan pencatatan keuangan sederhana yang bahkan tidak sampai 5 menit kita bisa membuatnya. Nah, berikut adalah alasan mengapa sih kita harus melakukan pencatatan keuangan sederhana dalam rumah tangga. Yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan dan pengeluaran keluarga dalam satu bulan, apakah seimbang atau tidak, ataukah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Lalu yang kedua adalah mengatur keuangan keluarga guna memisahkan kebutuhan primer dan sekunder. Lalu yang ketiga adalah untuk melatih kejujuran dalam pemakaian uang. Di dalam rumah tangga, kejujuran adalah hal penting ya Pak, Bu. Lalu yang keempat adalah untuk mengendalikan pendapatan dan mengetahui pengeluaran lain-lain di luar kebutuhan bulanan. Lalu yang kelima adalah untuk pertanggungjawaban kepada suami atas pemakaian uang. Yang keenam adalah sebagai bahan evaluasi dalam 1 bulan sekali. Melakukan evaluasi ini adalah sangat penting karena kita bisa belajar dari bulan sebelumnya sehingga kita akan lebih berhati-hati ke bulan depannya untuk mengeluarkan uang. Kebutuhan ini sudah tidak asing bagi kita ya Pak, Bu. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus terpenuhi pertama kali oleh semua manusia, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan sekunder, yang merupakan kebutuhan tambahan yang melengkapi kebutuhan primer di mana kebutuhan sekunder muncul jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sering disebut juga dengan kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Namun, perlu diingat bahwa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier bersifat relatif satu orang dan orang yang lainnya, yang artinya setiap orang memiliki pandangan berbeda pada suatu barang, apakah itu termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier.
Sebagai contoh, sepeda motor dahulu dianggap sebagai barang yang mewah dan termasuk kebutuhan tersier. Namun, saat ini sepeda motor dapat dianggap sebagai kebutuhan primer untuk sebagian orang. Hal ini terlihat dari jalan raya yang penuh dengan sepeda motor, seiring dengan dianggapnya sepeda motor sebagai kebutuhan primer, sehingga setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sepeda motor tersebut. Akan tetapi, masing-masing individu tentu memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda, sehingga sebagian orang merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan akan sepeda motor tersebut. Sebagai solusinya, sebagian orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan akan sepeda motor tersebut melakukan pembelian sepeda motor dengan cara kredit. Selanjutnya adalah praktek pencatatan keuangan sederhana. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman bisa membuat ulang kolom pencatatan keuangan sederhana ini di buku. Langsung saja kita mulai pencatatannya. Misalkan tanggal 1 Agustus 2021, suami mendapatkan gaji. Nah, kita bisa tulis di keterangan gaji suami. Karena uang masuk, kita masukkan ke debit sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita langsung tulis di sebagian saldo sebesar 5 juta rupiah juga. Lalu keesokan harinya, misalkan 2 Agustus 2021, ibu-ibu melakukan belanja bulanan. Kita bisa tulis di keterangan belanja bulanan. Di bagian kredit atau pengeluaran kita bisa tulis 1 juta rupiah. Lalu di saldo 5 juta dikurang 1 juta jadi tinggal 4 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita bisa tulis pencatatan-pencatatan kita transaksi selama 1 bulan. Dan seterusnya setiap harinya. Dan kita bisa menjumlahkan semuanya untuk mengetahui berapa pengeluaran dan pemasukan kita pada bulan ini. Contohnya pada debit kita 9 juta, lalu pada kredit kita jumlahkan 1.500.000, apakah sama dengan hasil saldo akhir? Apabila sama, berarti pencatatan keuangan sederhana yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman sudah benar. Namun, apabila terjadi kesalahan, ibu-ibu dan bapak-bapak harus mengoreksi ulang, menghitung ulang. Apakah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan? Mengenal profesi akuntan. Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang akuntan publik atau akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Apabila ibu-ibu dan bapak-bapak menginginkan anaknya untuk menjadi akuntan, maka bisa mendaftar langsung di Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah yang sudah berakreditasi baik. Terima kasih sudah menyimak video pelatihan pencatatan keuangan sederhana sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.